Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita pada hari ini melakukan pertemuan kembali sosiologi di mana terkait dengan integrasi sosial. Syukur alhamdulillah hadir semuanya. Hadir. Nanti Ibu akan menanyakan satu persatu ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai kita cek dulu kerapian pakaiannya sudah rapi semuanya. Coba lihat jilbabnya. Apakah ada rambut yang terlihat? Yang laki-laki? Lihatnya kembali. Lalu lihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Alhamdulillah sudah bersih. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Amin, Faisal Reza. Adisa Putri. Aditya Edi. Ahmad Al-Fakir. Ibu Fitriyadini. Alfala Syahraja. Alkiran Syabira. Sakit Bu. Sakit. Kita doakan ya semoga dia sehat. Amin. Alia Fadila. Anggun Rahayu. Anissa Antonio. Anissa Kuliana Kusina. Aulia Ahmad. Bella Helvina. Coba Tegowo. Devi ya. Dwi Harini. Dwi Astuti Ulang. Eva Aulia. Fadil Rizky. Bashir. Eva Rido. Idina Anzara. Livia Audina. Muhammad Husni. Mahira. Muhammad Afdal. Muhammad Ahir Radiansyah. Nadia Fauzi. Naufal Nugara. Baik. Aisyah Azhara. Ramadan Zelani. Aisyah sudah hadir ya? Alhamdulillah ya. Aisyah sudah hadir dengan pelajaran sosiologi. Bangga Rifki. Ririn Mutri. Sekar. Tufail. Respect ya. Zaka. Zulfan. Ya, ada yang belum dipanggil? Sudah dipanggil semuanya? Oke, alhamdulillah kita sudah hadir. Semoga teman-teman yang hari ini dalam kondisi kurang sehat, semoga disehatkan kembali sehingga bisa berkumpul, dan teman-teman yang saat ini dispen semoga bisa hadir kembali bersama kita. Oke, masih ingat gak kita kemarin belajar apa sih sebelumnya? Integrasi sosial. Sebelumnya Ibu udah kasih ya berbagai sumber ke kalian. Kalian tinggal membacanya, lalu kalian menggali informasi sehingga kalian bisa menentukan tema apa saja yang mau kalian ambil dalam proyek hari ini. Ya, kemarin sudah ditentukan tema-temanya oleh kalian dan kalian sudah memilihnya temanya apa saja berdasarkan gaya belajar kalian. Kemarin gaya belajar apa aja? Kinestetik, lalu apa lagi? Audio, lalu visual. Jadi itu sudah ditentukan semuanya dengan tentukan kelompok melalui gaya belajar kalian semuanya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang proyek kalian, tentunya ya penyajian materi dari kelompok yang korelasinya dengan yang materi sebelumnya, gitu ya, ataupun kegiatan sebelumnya ya. Sebelumnya kalian mempersiapkan proyek kalian, lalu hari ini Ibu mau ngecek kemajuan kalian dan kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian, gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan intinya, Ibu mau tanya kira-kira gambaran apa sih yang bisa kalian ambil selama kalian proses belajar proyek tentang manfaat integrasi sosial. Oke, silakan kalian menulis di buku tulis kalian masing-masing. Ibu kasih waktu kalian
kurang lebih 3 menit, hanya satu kalimat aja cukup ya. Manfaat integrasi sosial yang selama ini kalian pelajari melalui kegiatan belajar project dengan tema yang sudah kalian pilih. Melalui kegiatan pembelajaran project. Manfaat integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Lagi hanya satu kalimat aja, cukup satu kalimat aja. Oke, sudah selesai. Silakan kalian letakkan pulpennya. Minta satu aja. Siapa yang mau menyampaikan pendapat kalian tentang manfaat integrasi sosial? Yuk, satu orang. Silakan Aditya. Aditya boleh terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga dapat menjadi suatu kesatuan dan saling memahami, menerima, dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi integrasi sosial itu suatu proses di mana unsur-unsur yang berbeda itu akan menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aditya. Itu adalah manfaat integrasi menurut Aditya. Mungkin hampir sama dengan kita semua yang sudah pernah kita pelajari gitu ya, bahwa ternyata integrasi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Untuk pada akhirnya adalah mengurangi perbedaan dan saling menghargai perbedaan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Aditya sudah mewakili dari teman-teman semuanya atau siswa semuanya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwa hari ini kita akan menyajikan materi gitu ya dari kelompok diskusi yang dimana kita bisa sharing gitu ya. Manfaatnya adalah kita bisa saling sharing apa sih topik yang dibahas oleh kelompok, apa sih topik yang dipilih oleh kelompok terkait dengan integrasi sosial sesuai dengan proyeknya masing-masing dengan produknya ataupun produk yang berbeda-beda gitu ya. Yang sebelumnya dengan diferensiasi tema yang sudah kalian pilih, lalu kalian membuat dalam pelaksanaannya kalian berdiferensiasi dalam prosesnya. Setiap dan anggota kalian memiliki tugas masing-masing hingga membuat produk juga yang berbeda dari setiap kelompoknya. Kalau yang kemarin apa saja produknya? Produknya apa? Video sosiodrama gitu ya. Sosiodrama berarti bermain peran gitu ya, dimana ini bagian dari implementasi dari gaya belajar kinestetik gitu ya. Lalu yang kedua apa? Infografis atau digital rutin gitu ya, dimana ini implementasi dari gaya belajar visual. Dan juga yang terakhir adalah PowerPoint gitu ya, dimana ini bagian dari audio visual. Nanti akan ditampilkan oleh kelompok dengan berbagai gaya belajar masing-masing gitu ya. Oke, tujuannya untuk hari ini adalah bagaimana kita semua gitu ya, khususnya kalian peserta didik dapat menjelaskan tentang integrasi sosial dan juga reintegrasi sosial. Dan kalian juga bisa mengidentifikasi upaya kepada kalian bahwa ada kelompoknya gitu ya. Ada berapa kelompok? 6 kelompok. 6 kelompok dengan berbagai materi atau topik pembahasan gitu ya. Dalam satu kelompok ada berapa orang? Ada 6 juga gitu ya. 6 kelompok dengan beranggotakan 6 orang gitu ya.
Oke, mekanismenya tadi sudah Ibu kasih gambaran bahwa nanti akan ada menyajikan presentasi. Tapi sebelum presentasi kalian akan bertemu dengan kelompok kalian terlebih dahulu untuk memfinalisasikan draft project kalian, gitu ya. Artinya Ibu akan mengecek kalian kemajuan project kalian bagaimana. Nanti kalau ada masukan silakan masukan dari Ibu ya tentunya ya. Nanti kalian bisa diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, sampai sini paham? Oke, sebelum memulai Ibu akan mengadakan ice breaking. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kita pernah ice breaking penguin dance gitu ya. Kalau sekarang Ibu mau ice breaking sambung kata gitu ya. Pernah dengar gak lagu? Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Pernah dengar gak lagu itu? Ya, boleh ya, misalnya Ibu kasih contoh ya. Nanti kalian satu persatu akan saling menyambung gitu ya. Ibu akan contohkan makan apa, makan apa, makan apa sekarang. Sekarang makan roti, makan roti sekarang. Roti apa, roti apa, roti apa sekarang. Sekarang roti apa? Roti buaya. Roti buaya, roti buaya sekarang. Gitu ya, saya. Dan tapi di belakangnya harus ada kata buaya apa gitu ya. Buaya makan kamu gitu ya. Sampai pokoknya kalian kalimat sesuai kalian. Tapi ingat, cluenya adalah kata terakhir. Kalau Ibu tunjuk siapa yang Ibu tunjuk, kalian harus bisa gitu ya. Nanti kalian akan menunjuk teman kalian lagi gitu ya. Jadi kita random bisa? Ya, jadi Ibu akan menunjuk kalian, siap-siap konsentrasi gitu ya. Kita belajar konsentrasi, nanti kalian bisa ditunjuk oleh temennya ya. Hati-hati, oke? Kita mulai ya. Makan apa? Sekarang Zulfan. Makan nasi, makan nasi, makan nasi sekarang. Sekarang makan nasi, Sekarang goreng apa sekarang? Tunjuk, Adit. Goreng ayam sekarang. Sekarang tunjuk. Abdal. Goreng apa nih Abdal? Ayam apa? Ayam apa? Apa belakangnya apa nih? Ayam. Ayam apa? Ayam kalkun sekarang. Ayo. Aduh. Nanti akan ada hukumannya. Oke, boleh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mulai diskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan kalian berteman gitu ya. Berteman jadi berkumpul dengan teman kelompok kalian. Di sini untuk gaya belajar kinestetik gitu ya. Berarti kelompok 1 dengan kelompok 1 ya. 1 dengan kelompok 6 ya. Ini kelompok 1, di sini kelompok 6, gaya belajar kinestetik. Silakan. Lalu di sini gaya belajar visual, gitu ya. Di sini gaya belajar visual. Gaya belajar visual kelompok berapa? 2 dengan kelompok 5. Oke. Lalu yang terakhir adalah gaya belajar audio, gitu ya. Audio di sini sama di sana. Ya, silakan. Berkumpul. Kinestetik, visual, audio. Kinestetik 1 dan 6, ya. 1 dan 6 di sini 1 dan 6, 1 dan 6, 1 dan 6 di depan dan di belakang. 6, ya. 3 di mana? Lalu visual di
sini 3, di sini 4. Ini visual. 3 dan 4. Visual. Lalu audio di belakang. Kelompok 2 audio sama kelompok 5 audio. Oke, sudah? Kelompok 6 di sana kan? Kelompok 6? Kelompok 6? Ya. Di sini 4 kan? Yaudah kalau pada suka aja. Di sini audio. Kelompok 2 yang belum siapa? Ya. Udah? Udah semuanya? Oke, di sini boleh? Oke. Silakan dapatkan. Udah? Ini kelompok? 1. Udah? Iya? Siap? Udah disiapkan? Udah disiapkan? Kelompok? Yang boneknya? Udah disiapkan ya? Bisa. Audionya pakai? Audionya? Ini audio bisa audionya suaranya pakai itu? Speaker? Bisa dari LCD bisa? Atau dari ini juga boleh ya, dibisarkan ya, dari kelompok 1 nanti gua akan kasih ya. Jadi ini akan pakai ibu lihat ya, tambahannya apa? Good, berarti udah bagus ya, nanti kita tinggal lakukan aja ya. Oke, siapkan selanjutnya. Bagaimana dengan kelompok ini? Koordinasinya? Buletin kan? Lihat ya. Ini tentang kegiatan masyarakat setempat. Ini wilayah teman-teman semuanya ya, anggota ya. Oke. Jarang di rumah suka pergi. Dampaknya. Kemarin tambahan evaluasinya apa? Sudah? Nanti dikuatkan ya, di sini kontennya ya. Berarti mulai dari sini ya, yang kelompok 6 ya. Udah, persiapkan dulu aja. Bagaimana? Kelompok? Oke, coba dari awal, slide pertama. Kemarin masukannya apa dari kamu? Tambah radio. Oke, sudah dimasukkan? Ibu kasih masukan apa? Oke. Nah, ini integrasi internasional menggunakan perannya, sehingga dampaknya apa? Nah ya, dengan G20 Indonesia berhasil Indonesia berhasil menerapkan G20 sehingga hal ini bisa mewujudkan perdamaian ataupun mewujudkan perdamaian antar negara G20. Itu boleh tambahin itu langsung aja satu kalimat itu aja. Kalau ada selanjutnya siapa? Baik. Siapa sehingga dapat mewujudkan berarti manfaatnya nanti secara itu sambal aja ya. Oke, ya, ya bagus. Ini bagaimana? Nanti kalau gitu share aja ke temennya yang nggak mau ya. Langsung aja share ke grup aja sekarang. Dari besok. Oke, ya.
Tampilkan ya, karena nanti usahakan semua anggotanya bisa mempresentasikan dari digital WTC. Oke? Ya? Tapi bisa ininya saya berikan di YouTube. Gak apa-apa, tapi nanti harus disiapin linknya. Nanti langsung disiapkan, langsung dikirim ke grup ini aja, WhatsApp grup ya. Nanti bisa, boleh tuh nggak? Nggak apa-apa, tapi nanti ada teman yang terakhir bisa langsung buka atau download dari punya kamu. Ya. Integrasinya mana? Nah, satu lagi ya. Hina, ini udah belum? Ibu mau lihat? Oke, itu udah ya. Oke, jadi sudah nanti tinggal ditampilkan. Tolong nanti setiap anggotanya untuk perkenalkan perannya apa aja, ya. Kasih masukan atau evaluasi untuk progres kalian, gitu ya, dalam proyek kalian. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk tambahannya. Cukup ya, silakan. Ada apa Kena? Ada yang bertanya? Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Satu dan kelompok 6, lalu kelompok visual, kelompok 3 dan 4, kelompok audio visual, kelompok 2 dan 5, ya. Langsung aja gitu ya, soal ini ya. Jadi nanti kalian kalau persiapkan kelompoknya sudah ditentukan. Kalau kalian masih bingung sama kelompoknya, silakan kalian dilihat di LKPD di Google Classroom atau WhatsApp group yang ibu udah kasih ya, bagian LKPD.
dihalangi oleh adanya perbedaan ras dan suku, serta adanya perpecahan antar kelompok maupun antar individu, dan pada akhirnya terjadi integrasi di lingkungan tersebut.
Dampak dari kasus ini yaitu masyarakat bisa lebih menghargai perbedaan yang ada, sehingga bisa disimpulkan integrasi merupakan proses penyatuan masyarakat sehingga membentuk kesatuan yang serasi. Integrasi sosial yang kami munculkan dalam proyek ini termasuk dalam bentuk integrasi normatif, serta penyelesaian dari konflik kasus ini menggunakan penyelesaian mediasi. Kita sebagai makhluk sosial memiliki peran untuk menciptakan hubungan harmonis di masyarakat. Maka dari itu pentingnya untuk saling memaafkan. Dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa video drama tersebut termasuk ke dalam integrasi normatif? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya membuka video ini termasuk dalam integrasi normatif karena integrasi yang bukan ada norma-norma yang mempersatukan perbedaan berupa prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyajiannya. Oh ya, sini. Oke, ambil di cas. Apa boxnya aja? Ambil di cas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai baca dari kelompok kami kami yang mempresentasikan integrasi sosial kami buat enjoy. Latar belakang dari video tersebut adalah karena terjadinya permasalahan di masyarakat sehingga perpecahan antara individu atau kelompok. Setelah adanya penyelesaian yang berupa mediasi, mereka sadar bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga mereka saling memaafkan satu sama lain. Lalu terjadinya integrasi sosial. Di suatu hari, ada seorang pelajar sekolah yang sedang berkumpul. Dimulai di malam hari, di mana Mahira mengajak Sekar dan Raisya untuk sholat tarawih. Assalamualaikum, silahkan.
Kena mengajak Zulfan untuk sholat tarawih juga dan mengajak Raka. Assalamualaikum, Zulfan. Salam Ken, kenapa? Apa Ken, ini sekarang goyang nih. Masih Ken, baik cepetan. Iya, saya sedang makan beberapa juga. Assalamualaikum, Raka. Apa sih? Presiden gimana kalau kita share aja? Warga apa? Enggak gue yang gue jual pas ngapain sih? Ya udah ayo. Kita mau harus ambil dulu. Ya udah digeser ya. Saya nggak punya cap. Setelah semua sampai di masjid, mereka pun semua berwudu. Siapa ini? Kalau alhamdulillah kok biasa. Tadi katanya katanya. Mereka semua berkumpul di masjid. Dwi dan teman-temannya yaitu Abu, Maira, Zulfan, Sekar, Raisya, dan Kena sudah terbangun. Kena merencanakan buka bersama. Guys, kamu akhir Ramadan ya? Gimana aku tetap ada juga? Boleh. Apa tuh? Lalu lebih pengalaman rumah gue aja gimana? Oke, kamu juga pada jalan ya. Berarti nanti kamu main lagi di pasar ya. Kita pulang dulu. Setelah semua sudah sampai di rumah, lalu Kena memberitahukan tentang bukber yang tadi sudah direncanakan karena Rangga, Heva, dan Diri tidak datang ke rumah. Lalu Kena memberitahu mereka akan ada buka bersama. Ya apa? Nanti istirahat di sini. Jadi kalau itu pinjam nanti tugasnya nyusul aja. Ini bangsa jadi Dan akhirnya mereka setuju. Keesokan harinya, saat
melihat Dini dan Eva sedang tidur dari kejauhan. Acara yang dinanti itu tiba. Semua teman-teman berdatangan menuju halaman depan rumah. Saat mau mendekati azan maghrib, mereka semua berkumpul untuk buka bersama sambil berbincang-bincang. Dan mereka ngapain bukan itu juga ya dari siang? Iya, sih lu. Karena punya kalau yang punya dia cuma minum kopinya. Setelah semua teman-teman beritahu mereka Dini dan Eva melainkan mereka berdua sambil Iya, kamu bersyukur. Kalau mah pada kausan kita udah buka siang. Enak kan nanti. Udah, kenapa ribut dulu? Akhirnya, mereka berdua tenang dan melanjutkan makan. Setelah acara selesai, mereka semua berkumpul ke masjid untuk sholat isya yang diimamkan oleh Abid. Kejadian yang tadi juga pun terjadi. Kayak anak 88 ya. Siapa sih? Tuh, si Rangga. Jangan yang itu. Apa ini? Setelah menyelesaikan permasalahan tentang perang sarung, muncul suara perdebatan di barisan sang perempuan. Gadis beriku. Setelah pulang sholat isya, mereka semua pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat karena keesokan harinya sudah lebaran. Pagi harinya diawali dengan takbiran bersama. Lalu mereka sholat Idul Fitri berjamaah yang diimamkan oleh Ali. Bisa sama aja gitu. Ini lebaran Pak. Lebaran di rumah nggak usah lah. Nggak usah lagi Idul Fitri. Banyak banget kabarnya. Hah? Banyak banget besok kayak itu. Oh kan sampai alhamdulillah. Salah
salam aja nih, ya, tinggal doa ini. Setelah sholat Idul Fitri, ada ceramah dari Ustaz Aska. Ini kan itu pakai ceramah. Kan lebaran. Harusnya khutbah bukan ceramah. Iya, karena resmi. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alirannya beda ini. Alirannya beda. Di situ terlihat ekspresi Dini dan Emma terlihat dan langsung berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis ya? Akan mengganti dan ceramah selesai. Wih. Itu musola mana kalau depannya begitu itu? Musola mana itu? Musola di Gongseng. Gong. Idul Fitrinya di musola. Oh, siram ini. Main sih tadi dia buang waktu aja. Assalamualaikum guys. Rangga menatap Philip. Ngapa ngeliatin gua kayak gitu? Maafin gue ya. Udah pulang dulu. Podcast kita nggak boleh sesuatu tapi tidak ada. Tanya saya. Ya udah tunggu aja. Sebenarnya ini tuh. Iya deh, kakak, maafin gue juga ya. Juta banget bapak. Maafin aja. Jalan. Kita dapat meningkatkan keimanan dan kekuatan juga kita dapat meningkatkan fondasinya kita dari buku tersebut, salah satunya halal bihalal atau berbagi. Kesimpulan dari video tersebut adalah bahwa integrasi sosial, kejujuran, interaksi sosial yang baik, dan pemahaman nilai-nilai agama adalah faktor penting dalam menjalankan ibadah puasa dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Baik dari rekan tersebut ada yang ingin kita Karena besok. saya mau tanya. Yang saya mau tanyakan, jadi ya. Iya lah. Masa berenang. Saya bagian dari kelompok 2. Mengapa video drama tersebut? Apa? Waduh. Pertanyaan mereka aku. Ini.
Jika video ini mengandung integrasi sosial, di manakah letak integrasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Fatih. Sebelumnya saya menjelaskan integrasi itu apa sih? Integrasi itu adalah pembangunan yang hingga menuju kesatuan. Jadi itu dari yang menuju pada video tersebut tuh kan ada dua hal pembangunan itu. Terima kasih. Lagi. Kemarin udah di Baik, kalau tidak ada saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena harusnya sampai kalau itu kan belum ngapa-ngapain. Kelompok 3. Kelompok 3 siapkan langsung. Film lagi nih. Kalau film itu Perwakilan dari kelompok audio visual. WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Santoso dan Ibu Presti dan guru sosiologi kita. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang majalah yang bertemakan tentang kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dwi Adini selaku Ketua Tutor Sosiologi dan teman saya. Saya Paula Marami. Saya Bin Faisal Riza. Kegiatan masyarakat setempat. Yang pertama ada kerja bakti di lingkungan setempat. Latar belakang kerja bakti itu adalah untuk mencegah warga yang semakin tidak peduli akan lingkungannya. Dibutuhkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyadari para warga akan pentingnya kebersihan di lingkungan sekitar dan relasi yang baik antar warga sebagai wujud keprihatinan kami akan masalah tersebut. Tujuan dari kerja bakti ialah untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi, meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat lewat kesehatan dan peran kerjasama dari warga masyarakat. Lalu ada dampak dari kerja bakti itu penuh dengan sampah-sampah yang menumpuk. Hal ini membuat aliran air menjadi tersendat dan tidak lancar. Akibatnya setiap kali hujan, lingkungan tersebut kebanjiran. Akan memicu masyarakat yang terkena dampak untuk beramai-ramai melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan. Harapannya dengan selokan yang bersih, bencana alam seperti banjir tidak akan terjadi lagi. Lalu terwujudnya dari kerja bakti itu, kerja bakti juga menjadi suatu perwujudan nilai gotong royong dari ideologi Indonesia yakni Pancasila. Tidak hanya lingkungan yang menjadi terawat relasi antar individu dengan individual lainnya pun akan semakin terjaga. Kerja bakti juga dilakukan agar masyarakat bisa menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan di antaranya satu sama lain seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada Iskamri, latar belakang upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat untuk bentuk suatu kesatuan komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dalam pelaksanaan Iskamri. Biasanya dilakukan dengan organisasi. Tujuannya sebagai sarana para warga berkumpul sekaligus sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan, musibah ataupun bencana alam. Lalu menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing. Tentunya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dampaknya mampu memberikan dampak positif yang besar bagi terhadap keamanan di masing-masing desa. Karena dengan demikian dapat mencegah kejadian yang kita inginkan apabila kita membuatnya menjadi desa, menjaga desa secara bersamaan. Dengan diaktifkannya Iskamri, selain akan memberikan rasa aman yang lebih kepada masyarakat, terwujudnya Iskamri ini terjadi
menjadi dari menjaga lingkungan masyarakat sehingga mencegah terjadinya kejahatan dan kecelakaan dengan cara penjagaan patroli atau perodaan dan dapat terjadi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Kesimpulannya, kerja bakti merupakan kegiatan saling membantu dan rasa bertanggung jawab atas keadaan umat hunian tetap atau tetap demi kenyamanan bersama dalam kehidupan bersama mereka, sehingga tercipta ikatan sosial yang terjadi akibat rasa bersama ini. Manusia membutuhkan bantuan dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri, sehingga dapat meningkatkan rasa solidaritas. Kesimpulan dari Roda Sis kami itu, Roda Sis kami merupakan kegiatan atau aktivitas berkeliling kampung untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampung setempat. Penjagaan keamanan tempat tingkat desa adalah tanggung jawab dari masyarakat. Keamanan lingkungan atau sestamling merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun selain itu, Ronda Sis kami ini memberi perlindungan dan menangkal untuk ancaman dan gangguan. Dari dua contoh kegiatan masyarakat setempat ini termasuk dalam bentuk integrasi normatif, karena integrasi normatif terbentuk akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Dengan berlakunya norma tersebut, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan serta menaatinya. Contohnya seperti yang sudah tertera di peraturan pos ronda, seperti jadwal pos ronda itu yang sudah dibuat oleh Pak RT dan pengurus. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan pertama. Oke, menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kegiatan ronda malam? Dengan adanya ronda ini dapat menjaga keamanan lingkungan, mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia, menjaga persatuan dan kesatuan. Maka ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Di lingkungan sekitar ya. Silakan kelompoknya Matir. Ini yang mau bertanya ya. Langsung aja di sini aja. Coba itu terus. Kalau nggak sekalian di anu maksudnya bahasanya memang sanggup nggak? Aku mau ini, pakai ini. Ya itu nggak apa-apa. Mau di-cut aja. Iya kan? Takutnya tiba-tiba ini lagi. Baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan kepada teman-teman Bu Presti, Pak Santos, dan Bu Asri. Kami dari kelompok 2 akan memberikan diri. Nama saya Fadir. Nama saya Pak Sanarja. Nama saya Dede Iswagja. Dengan bertema Festival Adat Budaya Nusantara 2. Terus Festival Adat Nusantara 2 itu dihadiri oleh raja-raja, terus pangeran, sultan, dan tokoh-tokoh adat dari 264 kerajaan.
menampilkan tarian tradisional. Terus beli kostum di pasar baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Festival adat budaya adalah seiring dengan berjalannya waktu, ragam budaya masyarakat dirangkum dalam sebuah kegiatan seni budaya yang disebut dengan festival budaya. Kegiatan ini merupakan gabungan dari rangkaian budaya, juga meliputi perasaan untuk merayakan hal yang sama. Nah, ini contoh-contoh penampilan dari adat Nusantara 2 yang ada di Borobudur, Jawa Tengah. Ini sebagian, nanti ada videonya. Latar belakangnya itu festival adat budaya Nusantara 2 adalah festival yang dihadiri oleh para raja dari 264 kerajaan di Nusantara, dan kegiatan ini digelar untuk melestarikan adat dan budaya, menjaga politik dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa festival adat Nusantara 2 berdiri lokasi di Borobudur dan mendeklarasi masa memilih Borobudur? Borobudur dipilih sebagai lokasi festival karena masa pertama kali dideklarasikan di Kongres Candi dan Bedugul. Kenapa waktu deklarasi Matra memilih Borobudur? Karena ini sebuah program kita. Matra tidak suka membuat acara-acara yang sifatnya adat yang sakral itu di hotel. Kami selalu berusaha atau mengadakannya di sebuah tempat peninggalan sejarah. Tujuan Festival Adat Nusantara 2 yang pertama itu untuk silaturahmi, karena memang di festival ini kami bisa berkumpul dan saling tukar pikiran. Kedua, melestarikan adat dan budaya, mencegah konflik dan terjadinya, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, hiburan dan edukasi. Dampak dari Festival Adat Budaya Nusantara 2. 1. Berhasil satukan raja-raja dalam Festival Adat Budaya Nusantara 2 dari 264 kerajaan. Yang kedua, sebagai pengenalan budaya Indonesia dan budaya negara lain kepada peserta didik sebagai sarana pelestarian budaya dengan melakukan revitalisasi penguatan budaya. Terus yang ketiga, membangun komunikasi budaya. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat lokal dan internasional. Kesimpulan Festival Adat Budaya Nusantara 2. Festival Adat Budaya Nusantara 2 diikuti oleh raja, sultan, ratu, pangeran, dan tokoh-tokoh adat dari 264 utusan kerajaan. Juga lembaga adat dan suku seluruh Nusantara yang tergabung dalam masyarakat adat Nusantara atau Matra, serta perwakilan kerajaan dari mancanegara berkumpul sekaligus mendeklarasikan ketahanan adat budaya nasional, supaya para raja dan ketua lembaga bisa kompak, sehingga jika ada hal-hal yang membuat kesulitan atau membahayakan negara, kami para raja akan bersikap menunjukkan kepedulian pada ketahanan adat dan budaya Nusantara. Festival Adat Budaya Nusantara termasuk ke dalam bentuk integrasi sosial, yaitu integrasi normatif. Mengapa termasuk integrasi normatif? Karena mempersatukan raja-raja, sultan, ratu, pangeran, dan tokoh-tokoh adat, menciptakan kehidupan yang harmonis dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa. Hari ini kami mungkin bisa. Bisa. Suaranya nggak ada.
Misalnya di YouTube 1 jam lebih. Ya. Kalian. Nah, hidup ini bersantai saja. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan sekarang juga. Ya, saya cepat ngomong lagi. Saya ingin mempertanyakan Festival Adat Budaya Nusantara 2 kan dihadiri oleh pimpinan kerajaan dan mancanegara Asia. Sebutkan negara itu. Boleh dapat? Izin menjawab, Brunei Darussalam, terus Malaysia, Jepang. Saatnya jam kelima dimulai. Makasih ya. It's time to begin the fifth lesson. Ada yang lagi mau ditanyakan? Kesepian dan kekasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali presentasi dari teman-teman kelompok hasil karya dari teman-teman kelompok yang sudah menyajikan produk project kalian sesuai dengan gaya kalian. Oke, selanjutnya adalah Ibu sudah menyampaikan kepada kalian, sudah mengirim di WhatsApp group ataupun di Google Classroom tentang RKPD evaluasi gitu ya, dimana kalian di situ bisa berpendapat gitu ya. Untuk kelompok yang diskusi silakan kalian buka Google Classroom-nya atau RKPD evaluasi kelompok, silakan kalian bisa menuliskan pendapat kalian atau masukan kepada kelompok gitu ya. Silakan, sudah bisa dibuka. Oke. Silakan untuk kelompok ya. KPD evaluasi kelompok untuk kelompok. Silakan diisi kelompok lainnya apa saja masukannya untuk kelompok lainnya, kecuali kelompok kalian ya, jangan diisi. Ya. Kelompok yang menyajikan aja ya. Tadi yang menyajikan sudah, perwakilan silakan diberikan evaluasinya, diberikan kelompok-kelompoknya. Kecuali kelompok yang sudah menyajikan. Hah? Pink, benar. Cukup tadi kelompok yang menyajikan aja ya. Silakan diberikan masukan. Bagi teman-teman yang sudah presentasi, berarti memberikan masukan kepada kelompok presentasi yang lainnya. Coba biar enak. Ya, sama. Udah udah bisa. Bisa nggak gabung dari ini ke situ tadi? Bisa. Ada konser. Iya. Hah? Bisa. Konser. Kan? Jadi mewah ada dibiarin mewah mau nggak? Dibiarin mewah. Iya. Nanti nggak. Aku mau pakai kamu istirahat di Moras, tapi saya nggak tahu cara ngekatnya kemarin. Digabungin bisa. Kalau digabungin kan cuma dipindah-pindah aja.
Proyek kalian dikirim perwakilan ke Google Classroom. Judulnya kegiatan belajar berdiferensiasi. Di tema integrasi sosial ya. Nama tugasnya tadi produknya. Untuk hal ini, untuk kegiatan intinya kita sudahi. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa saja tentang upaya integrasi sosial. Coba kalian lihat, kalian yang tadi sudah kalian tuh kira-kira sudah sesuai atau belum ada sama yang kita udah pelajari? Oke, siapa yang mau menyimpulkan upaya integrasi sosial? Dan reintegrasi sosial dalam proyek kalian. Ada? Dari program nomor 1. Upaya integrasi sosial dalam proyek kalian apa? Nomor 1. Upaya integrasi sosial dalam proyek kalian apa? Tangan untuk nomor 1. Oke, selanjutnya kesimpulan diskusi ataupun hasil karya dari kelompok 2. Kelompok 6 ya? Kelompok 3. Kamu jajan apa? Dari dua kegiatan masyarakat upayanya meningkatkan rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten dan nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Terima kasih, diulas dulu dong. Kesimpulan dari drama sosial ini adalah teman-teman. Jadi kita tentu mengetahui bahwa integrasi sosial kita jadi mengetahui pemahaman nilai-nilai agama dan faktor penting dalam menjaga kepada kuasa dan menjaga hubungan yang harmonis dalam
Terima kasih diplot untuk kelompok 6. Lanjut kelompok 2. Ya. Untuk pembelajaran sikap toleransi, saling memahami, menghargai perbedaan yang ada antara masyarakat dan memberikan toleransi untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih plus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita sudahi saja, tapi sebelum kita akhiri, kita ada kegiatan refleksi. Refleksi per individu, gitu ya. Kalian menuliskan di post-it yang ibu berikan, tolong dibuat hal baru apa yang kalian pelajari hari ini. Silakan, ya teman-temannya. Hal baru apa yang sudah. Jangan lupa dimasukkan ke dalam nilai-nilai apa sih yang sudah kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi bukan hanya formnya aja, tapi apa sih makanya kita belajar integrasi sosial. Gitu ya. Makanya apa sih kita belajar integrasi sosial, nilai apa yang sudah kita pelajari. Ya sudah, silakan ditempelkan sesuai dengan kelompoknya. Hal yang dipelajari, mengetahui lebih banyak tentang bentuk integrasi sosial yang ada, serta mengetahui faktor pendorong integrasi sosial. Dari pembelajaran integrasi, kita bisa menghargai perbedaan yang ada sehingga tidak timbul perpecahan antar masyarakat. Oke, terima kasih. Kita close dulu dong ke kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju, pilih salah satu. Kelompok 2, persiapan untuk kelompok 3 ya. Panjang. Tidak kan hari ini. Yang pertama, mengenal budaya Indonesia. Kedua, mewujudkan integrasi sosial. Ketiga, kita dapat menghargai perbedaan mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan, dan bisa mewujudkan integrasi nasional. Tangan dong, kelompok 2. Saya dapat menjadi lebih tahu lagi tentang integrasi sosial yang ada di masyarakat dan bisa lebih paham lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, siapa? Siapa kelompok 5? Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah saya menjadi tahu tentang buletin digital, integrasi sosial, dan lain sebagainya, serta makna-makna dari setiap presentasi tiap-tiap kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5, siapa? Yuk, Hal baru yang saya dapatkan hari ini adalah saya mengetahui bahwa sikap toleransi dan menerima perbedaan dapat membuat lingkungan masyarakat menjadi tentram dan damai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 6. Silakan, Nak.
Eva. Saya jadi mengetahui banyaknya macam-macam bentuk integrasi sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ini semua adalah refleksi yang sudah kalian tuliskan satu persatu. Untuk refleksi lebih lengkapnya sudah Ibu bagikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp group kalian. Silakan kalian isi lalu kalian kirim. Ditunggu sampai dengan kegiatan belajar selesai ini ya, ataupun sampai jam 12 siang ya. Oke, dari sini kalian sudah memahami kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari? Sudah ya? Bahkan bukan hanya dari konsep materi integrasi sosial, tapi juga sampai memaknai integrasi sosial itu ternyata sangat bermanfaat dan berperan penting dalam kehidupan yang harmonis, gitu ya. Itu aja, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan aktif kalian selama kegiatan belajar ini. Sebelum kita akhiri, coba dicek lagi kebersihannya, kelasnya, apakah ada sampah? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.